Sinteyong bakal maksimalkan potensi Eliano Reinders dan Miss Hilgers. Janji Sinteyong bakal memaksimalkan potensi Eliano Reinders dan Miss Hilgers di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reinders dan Miss Hilgers di skuad Garuda. Ya, Miss Hilgers dan Eliano Reinders adalah dua pemain anyar bagi Timnas Indonesia yang baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Sinteyong akan bertamu di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Miss dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia dalam dua laga tersebut. Sinteyong mengatakan senang dengan adanya Miss dan Eliano di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka Miss dan Eliano pemain yang baik dan akhirnya kita pilih. Kata Sinteyong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta dikutip pada Minggu 6 Oktober 2024. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, sambung Sinteyong. Timnas Indonesia sendiri sudah berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebagian besar pemain yang berkarir di tanah air berangkat bersama dari Indonesia. Jalani latihan perdana Timnas Indonesia di Bahrain. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Bahrain, namun dalam latihan perdana ini, penggawa tim Garuda belum lengkap. Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Grup C, Kamis 10 Oktober. Para penggawa tim Garuda sudah memulai latihan perdana di Bahrain, Minggu 6 Oktober. Namun latihan perdana ini tak diikuti oleh semua pemain. Pasalnya belum semua pemain tiba di Bahrain terutama yang bermain di luar Indonesia. Sejumlah pemain yang telah tiba di Bahrain dalam kondisi yang baik saat menjalani latihan perdana. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Pemain belum semuanya kumpul jadi belum bisa cek semuanya tapi yang ada di sini dalam kondisi oke, ujar Sinteyong dalam keterangan yang diterima Detik Sport. Sinteyong tak risau karena skuadnya segera lengkap. Kemungkinan besar hal itu akan terjadi Senin 7 Oktober. Namun ada satu pemain yang bakal terlambat datang yaitu Martin Paes. Klub Paes FC Dallas masih harus berlaga di ajang MLS melawan Portland Timber Senin 7 Oktober pagi. Meski kondisi Paes juga diragukan bisa bermain di laga ini akibat cedera. Dalam hari ini atau besok semuanya akan bisa berkumpul. Selain Martin yang agak terlambat, lanjut Sinteyong dalam keterangannya. Indonesia memburu kemenangan perdana di grup C saat melawan Bahrain. Pada dua laga awal, tim Merah Putih selalu bermain imbang yaitu 1-1 dengan Arab Saudi dan 0-0 kala menjamu Australia. Indonesia saat ini berada di posisi keempat di grup C dengan 2 poin. Marcelino Ferdinand DKK tertinggal 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga. Justin Hubner ungkap rekan satu timnya di Wolves ingin gabung Timnas Indonesia. Popularitas Timnas Indonesia sedang naik daun, dan membela skuad Garuda kini bisa membuat seorang pemain menjadi bintang, terutama di media sosial. Salah satu contohnya adalah Justin Hubner, bek muda yang saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers. Meski belum pernah tampil di tim utama Wolves, jumlah pengikutnya di media sosial meningkat drastis setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebelum dinaturalisasi, pengikut Hubner di media sosial hanya sekitar 5.000. Namun, setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, angkanya melesat menjadi 2,7 juta pengikut. Hal itu menunjukkan betapa besar pengaruh membela Timnas Indonesia terhadap popularitas seorang pemain. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, Hubner menceritakan pengalamannya tentang bagaimana menjadi bagian dari Timnas Indonesia telah mengubah hidupnya, terutama di dunia digital. Media sosial saya berkembang sangat cepat, ada banyak tawaran brand yang datang. Ini seperti mimpi, ungkapnya dengan antusias.
Tak hanya itu, Hubner juga berbagi bahwa banyak rekan setimnya di Wolves yang terkesima dengan lonjakan popularitasnya. Bahkan, beberapa dari mereka bercanda ingin mengganti kewarganegaraan agar bisa membela timnas Indonesia dan mendapatkan pengaruh serupa di media sosial. Banyak dari mereka bilang, "Bisakah saya ganti warga negara jadi Indonesia?" ujar Hubner sambil tertawa. Meskipun popularitasnya melonjak drastis, Hubner menekankan bahwa kebahagiaannya bukan hanya soal pengikut di media sosial. Tentu, memiliki banyak pengikut itu menyenangkan, tetapi bagi saya yang terpenting adalah bisa bermain untuk tim nasional, tegas Hubner. Perbandingan kekuatan Bahrain vs Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Dalam 5 pertemuan sebelumnya, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan menelan 3 kekalahan. Kemenangan Indonesia atas Bahrain terjadi dalam Piala Asia 2007. Saat tim Garuda berhasil menang 2-1 melalui gol Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Namun, kekalahan terberat dialami Indonesia pada laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2014, di mana Indonesia takluk 0-10 di Bahrain National Stadium. Secara keseluruhan, Indonesia telah mencetak 3 gol ke gawang Bahrain, sementara Bahrain membobol gawang Indonesia sebanyak 16 kali. Duel ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang berharap dapat memperbaiki catatan buruk dalam sejarah pertemuannya dengan Bahrain. Bahrain berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menjadi runner-up grup H, dengan 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 kali imbang, tertinggal 5 poin dari Uni Emirat Arab yang menjadi juara grup. Tim ini kini dipimpin oleh Dragan Talajic, mantan kiper Kroasia yang memiliki pengalaman luas melatih klub-klub di Asia sejak 2004. Talajic ditunjuk sebagai pelatih kepala Bahrain pada 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik sejak 2022. Dalam 4 pertandingan di bawah kepemimpinannya, Bahrain mencatat 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dengan 8 gol tercipta dan hanya kebobolan 1 kali, menunjukkan performa yang positif. Selain peran penting Talajic, Bahrain juga mengandalkan Syed Mohamed Jafar, kiper veteran berusia 38 tahun yang telah mencatat 162 caps untuk timnas. Indonesia akan bertemu Bahrain 2 kali dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang pertama pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Rifa, dan kedua pada tanggal 25 Maret tahun 2025 di Jakarta. Timnas Indonesia menjelma poros kekuatan baru bagi sepak bola di Asia Tenggara bahkan Asia. Dengan kehadiran sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi, skuad Garuda jelas berbeda dari tim yang dikalahkan Bahrain dengan skor 0-10 pada tahun 2012 lalu. Semua sektor timnas Indonesia semakin kuat dengan kehadiran para pemain yang merumput di Eropa. Tangan dingin Shin Tae-yong juga membuat Merah Putih semakin disegani. Kekuatan timnas Indonesia semakin disegani usai bergabungnya Miss Hilgers dan Eliano Reijenders.